Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan yang nyata mengenai petunjuk, wal furqan, serta pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum as-sahra falyahsum, maka siapa di antara kalian yang menjumpai bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleh yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Yakinlah Bapak Ibu, hadirnya kita di sini luar biasa nikmat Allah berikan kepada kita. Tentu kita ingin ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar berbuah takwa. Amin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap menjelang iqamah dikumandangkan. Setiap Selasa Rabu kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk Surat Al-Baqarah ayat 185 dan sudah kita bacakan ayat dan terjemahannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di ayat 184 mana Allah menjelaskan hukum puasa secara umum serta adanya rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit dan bagi musafir. Kemudian kita lanjutkan hari ini di ayat 185-nya Allah menjelaskan mengapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Hikmah turunnya Al-Quran dan banyak hikmah lainnya. Kita lihat Bapak Ibu hikmah dari penggalan-penggalan ayat dari Al-Baqarah 185 ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Istimewanya Bapak Ibu, Allah tidak langsung menyebut perintah puasa, tetapi terlebih dahulu menyebut nama bulan yang dimuliakan. Maka ini menunjukkan bahwa
Ramadan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya, dan memang hanya bulan Ramadan yang tertulis di dalam Al-Quran, allazi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ini alasan terbesar mengapa Ramadan menjadi bulan paling mulia, bukan karena puasanya semata, tetapi karena Allah menurunkan kitab terakhir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Maka Bapak Ibu, ketika Ramadan kita dianjurkan betul mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, tentu tidak hanya di bulan Ramadan, karena Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa kapan dan saat kapanpun. Kemudian di penggalan ketiga di Al-Baqarah 185 ini, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan yang nyata mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka ayat yang singkat ini Bapak Ibu memang 3 fungsi utama Al-Quran. Selama kaum muslimin berpegang teguh kepada 3 fungsi ini, mereka akan mulia. Namun ketika Al-Quran hanya dibaca tanpa dipahami, tanpa diamalkan, maka umat pasti kehilangan arah. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Allah tidak mengatakan hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang beriman, tapi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Siapa yang merasa sebagai manusia, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya Al-Quran diturunkan sebagai rahmat untuk semua manusia. Siapapun yang mencari kebenaran dengan jujur akan mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Namun apabila hanya orang yang membuka hati dan menerima kebenaran, yang akan benar-benar memperoleh manfaatnya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan yang nyata mengenai petunjuk. Perlu Allah tegaskan di sini Bapak Ibu. Maka bisa kita pastikan Al-Quran bukan sekedar memberi petunjuk secara umum, tapi juga menjelaskan secara rinci mana yang halal, rinci mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membawa keselamatan, mana yang mengantarkan kepada kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu, seorang muslim tidak boleh merasa cukup hanya dengan semangat beragama tanpa ilmu, semangat tanpa petunjuk, maka bisa menjerumuskan. Wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Inilah salah satu nama Al-Quran. Al-Quran berarti sesuatu yang membedakan iman dan kufur, membedakan tauhid dan syirik, membedakan sunnah dan bid'ah, membedakan halal dan haram, membedakan jujur dan dusta, membedakan adil dan zalim. Zaman ketika opini sering dianggap lebih penting daripada kebenaran, seorang muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai standar penilaian, bukan hawa nafsu atau tekanan lingkungan apapun. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Faman sahida minkum as-sahru falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu hadir menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Tapi Allah Maha Penyayang, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Luar biasa Bapak Ibu. Al-Baqarah 185 ini luar biasa menyatakan kita betapa istimewanya Al-Quran. Dan di ayat ini Allah kunci dengan mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa 'allakum tashkurun. Agar apa? Agar kamu menyempurnakan bilangannya. Setelah sempurna menyempurnakan bilangannya, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Luar biasa Bapak Ibu, Al-Baqarah 185. Mudah-mudahan puasa yang barusan kita laksanakan benar-benar mengantarkan kita menjadi orang bertakwa dan benar-benar mengantar kita menjadi orang yang bersyukur. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.